ya mereka bekerja. Bahkan di antara mereka para nabi ada yang ya bekerja dengan menggembalakan kambing. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بعنوان الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للعطاء. وهذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ترجمة عظيمة جدير بكل مسلم أن يتأملها جيدا، وذلك من أجل أن يتعفف عن سؤال الناس وعن التعرض للعطاء الذي يأتي من قبل الناس، ويعمل يده التي من الله سبحانه وتعالى به عليها قوية صحيحة معافاة، يعملها بالكد والعمل والجهد، فيأكل من عمل يده، لا أن يأكل من عطاء الناس وبذلهم له ومعونتهم ومساعدتهم. ومن يتأمل سير الأنبياء والصالحين يجد أن حالهم كانت كذلك، لا يأكلون إلا من عمل أيديهم. فمن يتتبع سير الأنبياء يرى ذلك. ويذكر عن داود عليه السلام أنه يعمل الخوص من ورق النخل بيده، فيعمل منه القفة أو الشيء ثم يبعث به من يبيعه. ومثل ذلك أيضا ينقل عن سليمان. ويذكر أن إدريس كان خياطا، وأن زكريا كان نجارا، وأن لقمان الحكيم كان خياطا. ومنهم من كان يكتسب برعاية الأغنام، قد حصل مثل ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام. فمن الخير للعبد أن يعمل يده القوية الصحيحة المعافاة، يعملها في العمل والكد، ويكون ما يحصله وإن قل مباركا عليه، لأنه من كد يده ومن جهده، وليس من عطاء الناس أو التعرض لسؤال الناس. فهذه ترجمة عظيمة جدا في بيان هذا الأمر. بدأها بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله. والمراد الابتغاء من فضل الله أي ابتغاء الرزق بعد أداء العبادة. وهذا فيه أن الشريعة جاءت بالحث على العمل تجارة وكسبا وصناعة، وكل ميسر لما خلق له، لكن ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه ولو في أمور قليلة، مثل ما سيأتي معنا، ولو أن يحتطب، فالقليل مع القليل يصبح كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab yang nomor 59, di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah bab dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab al-hath 'ala al-akal min 'amali yadihi, yaitu bab tentang anjuran untuk makan dari hasil jerih payah sendiri, wa ta'affuf bihi 'anis su'al wa ta'arrud lil i'ta', dan juga untuk menjaga diri dengan beramal, dengan bekerja sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain dan tidak menerima pemberian orang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan terjemah atau judul bab yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim, untuk dihayati dan direnungkan oleh setiap muslim dengan baik. Yaitu seorang berusaha untuk bekerja dari jerih payahnya sendiri, berusaha untuk tidak minta-minta kepada orang lain dan menjauhkan dirinya dari menerima dari pemberian orang lain. Yaitu seorang berusaha untuk mengerjakan tangannya yang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan tangan tersebut kepadanya, tangan yang sehat, tangan yang baik, yang bisa digunakan untuk bekerja. Lalu dia pun makan dari hasil jerih payah pekerjaannya tersebut. Tentunya hal ini lebih baik daripada dia kemudian menanti pemberian orang lain, atau bahkan yang lebih parah, minta-minta kepada orang lain. Barang siapa yang memperhatikan bagaimana perjalanan hidup para anbiya dan para orang-orang soleh, maka dia akan mendapati demikianlah kondisi mereka, para anbiya, para nabi, dan para orang-orang soleh. Mereka makan dari hasil jerih payah mereka sendiri, tidak mengharapkan pemberian orang lain, apalagi minta-minta kepada orang lain. Disebutkan bahwasanya Daud alaihissalam, beliau dulu merajut atau membuat semacam keranjang, beliau merajut dari daun-daun pohon korma, dirajut oleh beliau. Kemudian setelah itu beliau utus orang lain untuk menjual hasil rajutan beliau. Demikian juga dinukilkan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun Idris alaihissalam dinukilkan bahwasanya beliau adalah khayyatan, beliau adalah seorang penjahit. Demikian juga Luqman, seorang hamba yang soleh, juga disebutkan adalah khayyat, seorang penjahit, bekerja sebagai penjahit. Adapun Nabi Zakaria alaihissalam disebutkan bahwasanya beliau adalah seorang najjar, yaitu tukang kayu, bekerja. Seluruh para anbiya mereka bekerja. Bahkan di antara mereka para nabi ada yang bekerja dengan menggembalakan kambing. Sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu pernah menggembalakan kambing dan makan dari hasil upah jerih payah beliau. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk bekerja, menggunakan tangannya, mengolah tenaganya untuk bekerja. Dan apa yang dia dapatkan dari hasil jerih payahnya meskipun sedikit, maka itu lebih baik dan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu merupakan hasil jerih payahnya sendiri, daripada kemudian dia berusaha untuk mencari-cari pemberian orang lain, atau lebih parah daripada itu minta-minta kepada orang lain. Nah, ini adalah suatu yang tidak dianjurkan. Oleh karenanya judul yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang anjuran untuk memakan dari hasil jerih payah sendiri merupakan judul yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan diperhatikan serta dihayati. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat sebagai pembuka dari bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Dan jika telah selesai dilaksanakan salat, yaitu salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di penjuru muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaksud dengan ibtigha, mencari karunia Allah, yaitu berusaha untuk mencari rizki. Setelah seorang melaksanakan ibadah, setelah mengerjakan salat, maka silakan dia berjalan di atas muka bumi mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala, karena syariat
syariat Islam mendorong seorang untuk beramal, bekerja. Ya, bekerja untuk berbuat, berkarya, ya, agar bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Ada yang bekerja sebagai ini, ada yang sebagai anu, masing-masing berusaha. Dan ini seluruhnya dianjurkan oleh syariat Islam. Dan ingat, memakan hasil karya, memakan dari jerih payah sendiri meskipun sedikit, ya, maka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan kita sebutkan dalam hadis, mungkin seorang ya hanya sekedar ya mencari kayu bakar, akan tapi dia mendapatkan hasil sedikit, kemudian dia kumpulkan sedikit dan sedikit, maka mudah-mudahan dengan terkumpulnya sedikit demi sedikit akan menjadi banyak, dan memakan dari hasil jerih payah sendiri itu adalah yang terbaik.